Russell sama Diana pun langsunglah balik menuju ke rumah mereka. Udah mereka pastikan nih Jonel masuk dalam rumah ya kan. Tapi siapa yang sangka bahwa malam itu mereka lah yang menjadi orang terakhir yang melihat Jonel hidup. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini aku akan kembali membawakan sebuah cerita kriminal yang terjadi di California, yaitu kasus soal hilangnya gadis berusia 12 tahun bernama Jonel Matthews selama berdekade-dekade, tepatnya 35 tahun, Sampai akhirnya di tahun 2019 lalu, Jonel Matthews pun ditemukan. Tapi sayangnya dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Dan penemuan jasadnya Jonel Matthews ini jugalah yang akhirnya mengungkapkan siapa pelaku dari kasus menyedihkan ini, Siapa pelakunya nih aku minta kalian sama-sama tebak. Telaah kasus yang akan aku bawaan ini, siapa pelakunya? Jawabnya nanti maksudnya. Kira-kira siapa nih? Oh, jangan-jangan dia nih, jangan-jangan dia nih. Tengok aja nanti endingnya. Ya, tapi pas kali karena masih pagi nih ya kan. Ntar lo aku butuh asupan sebentar, Asupan untuk kesehatan aku dulu ya kan. Minum sek. Bismillah. Apa tuh, Nat? Jelly kolagen and vitamin C, Rahasia untuk kesehatan dan kesegaran tubuh sama kulit aku, biar fit terus pada saat ngonten ya kan. Ngandung apa, Nat? Kolagen sama vitamin C. Cari mana Indomaret, gampang, pergi kalian sana. Ada jelly kolagen and vitamin C. Nah, sekarang baru kita masuk ke ceritanya. Check it out. Aku minum bentar. Sayang, aku minumnya dikit kan. Jadi Jonel Matthews ini lahir pada tanggal 9 Februari tahun 1972 di Santa Barbara, California. Dari ibu kandungnya yang bernama Terry Piera Martinez, Pada saat itu ibu Jonel ini hanyalah seorang gadis biasa yang pada saat dia berusia 13 tahun sudah melahirkan Jonel di rumah sakit sana lah pokoknya. Nah, terlepas dari kesediaan awalnya untuk bisa melanjutkan kehamilannya, Terry yang berusia 13 tahun menyadari bahwa dia belum cocok untuk menjadi ibu setelah sekitar 1 bulan merawat baby Jonel ini. Kemudian pada bulan Maret tahun 1972, Terry pun akhirnya meninggalkan Jonel untuk diadopsi di panti asuhan dengan harapan bisa memberikan putrinya kehidupan yang lebih baik dari yang bisa dia berikan gitu. Nah, pada saat yang sama, seorang suami istri dari Greeley, Colorado yang bernama Jim dan Gloria Matthews sedang mencari anak lain, untuk ditambahkan ke keluarga mereka yang memang sedang tumbuh perlahan juga lah gitu. Nah, setelah mendengar kebutuhannya Jonel akan orang tua angkat, Jim sama Gloria pun akhirnya memutuskan lah untuk mengadopsi Jonel sebagai anak angkat mereka. Jonel pun disambut ke dalam keluarga Matthews dengan tangan terbuka dan menjadi adik bayi baru bagi saudara barunya, yaitu Jennifer. Jadi si Jim sama Gloria ini udah punya anak juga namanya Jennifer. Sepanjang masa kecil si Jonel ini, dia dibesarkan untuk menjadi kuat dan mandiri. Beberapa orang yang baru saja bertemu sama Jonel ini mengenalnya sebagai salah satu anak yang udah berusia 12 tahun yang paling cerdas. Baik mandiri, dia selalu menebarkan senyum kemana-mana, supel lah kayak gitu. Nah, lalu pada tahun 1984 saat musim liburan melanda di Greeley, Colorado ini, dan sudah mendekati hari Natal tuh, Jonel yang pada saat itu berusia 12 tahun sangat bersemangat, untuk bisa menghabiskan waktu bersama teman dan keluarganya untuk menyambut libur bersama ya kan. Nah, sesuai dengan jadwal liburan mereka yang biasanya, sekolah tempat Jonel dan Jennifer ini bersekolah, yaitu Franklin Middle School, selalu mempersiapkan kayak konser paduan suara tahunan mereka lah gitu. Nah, Jonel pada saat itu sangat menanti konser ini selama berbulan-bulan, karena dia pun dipilih untuk tampil di paduan suara itu. Namun pada hari-hari menjelang konser, Jonel ini sempat juga terserang flu. Tapi dia tetap semangat, meskipun memang flu itu buat dia nggak nyaman lah gitu. Saking inginnya kali dia berkumpul sama kawan-kawannya sebelum liburan tuh. Dah tuh ya. Kemudian pada tanggal 20 Desember 1984, hanya beberapa hari sebelum Natal, Jonel memohonlah kepada orang tuanya untuk tetap mengizinkannya pergi ke sekolah pada hari itu. Tidak seperti kebanyakan anak seusia Jonel yang akan melakukan apa saja untuk tetap tinggal di rumah tuh, nggak usah kemana-mana gitu pada saat mau menyambut liburan. Enggak, Jonel tetap bersikeras mau pergi padahal dia lagi flu tuh. Jonel pun meyakinkanlah orang tuanya bahwa, "Pa, Ma, tenang, aku bakal baik-baik aja kok, di flu ringan aja nih ya. Soalnya aku udah siapkan banyak hadiah untuk nanti ku kasih sama kon-kon aku. Nanti aku nggak bisa ketemu sama mereka berminggu-minggu ya, Pa, Ma ya. Aku kan udah lama, Pa, nanti malam ini untuk berpartisipasi dalam konser paduan suara ini dari minggu-minggu lalu lagi ya, Pa, Ma, ya." Nah, mendengar keinginan dan semangat anaknya ini, jadi Jim sama si Gloria pun menyetujui lah Jonel ini untuk bisa pergi ke sekolah dan mengikuti konser paduan suara itu dengan satu syarat. Boleh kau pergi, tapi setelah selesai acara ini langsung balik kau istirahat, kau lagi
flu loh itu ya. Iya papa, mama, dah berangkat lah dia. Dan sayangnya juga Wak, pada saat itu tidak ada satu orang pun dari orang tua angkatnya si Jonel ini yang dapat menghadiri pertunjukan malam si Jonel. Bapaknya si Jim ini kayak udah ada janjian sama kakak perempuannya si Jonel, si Jennifer, kalau mereka mau menonton pertandingan bola basket malam itu. Sementara mamanya Jonel, Gloria, harus pergi keluar kota karena mamanya sakit. Meskipun tidak ada keluarganya yang hadir pada malam itu, Wak, Jonel tetap senang menjadi bagian dari acara tahunan sekolahnya itu. Di sana dia bersama dengan salah satu temannya yang bernama Diana Ross. Dari awal acara, dan Diana ini juga menawarkan dirinya untuk bisa memberikan tumpangan pulang bersama Diana dan ayahnya nanti, yang bernama si Russell, bapaknya si Diana ini. Nah, paduan suara tahunan ini Wak adalah segala-galanya untuk Jonel. Jonel dengan antusias dan semangat tampil tuh di depan banyak tamu mengisi paduan suara itu. Dia senyum, dia semangat, dia mengeluarkan semua skill yang dia punya lah. Waktu itu dia tampilkan yang terbaik lah Wak. Sampailah akhirnya selesai acara ini kan. Dengan hati yang senang, Jonel sama Diana ini pun balik bersama. Ya kan ditawarin sama Diana untuk balik sama dia aja kan. Nah, dalam perjalanan pulang Wak, di dalam mobil ayahnya Diana ini, Jonel sama Diana seperti biasa dia ngobrol tentang acara, keseruan kegiatan mereka tadi, dan rencana Natal mereka masing-masing. Jonel pada saat itu sempat mengatakan bahwa dia benar-benar menganggap acara tadi itu adalah acara yang berakhir sempurna di mataku, Diana. Tapi sayangnya ini adalah akhir menyedihkan dari kehidupan Jonel selamanya. Kenapa? Wah ini. Nah, pada malam itu ketika sudah sampai di depan rumahnya si Jonel, Russell, ayahnya Diana pun langsung menempikanlah mobilnya di tikungan luar rumahnya si Jonel. Sekitar jam 8.15 malam, Wak. Terus kedua gadis itu pun mengucapkan selamat tinggal lah masing-masing kan, dan saling mengucapkan selamat Natal. Jonel turun Wak dari mobilnya, dia menuju jalan masuk ke pintu depan rumahnya kan. Russell sama Diana tetap menunggu Wak di mobil mereka dan mengawasi si Jonel untuk memastikan Jonel ini sudah masuk ke rumah tanpa masalah gitu. Nah, begitu si Jonel masuk, Jonel menyalakan lampu di serambi rumah kan untuk bisa menunjukkan bahwa dia aman berada dalam rumah. Russell sama Diana pun langsunglah balik menuju ke rumah mereka. Udah mereka pastikan nih Jonel masuk dalam rumah ya kan. Tapi siapa yang sangka bahwa malam itu mereka lah yang menjadi orang terakhir yang melihat Jonel hidup, Wak. Nah, sekitar jam 8.30 malam catatan menunjukkan bahwa Jonel sempat menjawab panggilan yang masuk ke telepon rumahnya. Telepon ini dari anak buah bapaknya yang menghubungi bapaknya untuk mengatakan minta izin lah gitu karena dia nggak bisa masuk kerja keesokan harinya. Dan itu juga terakhir kalinya ada orang yang mendengar kabarnya dari si Jonel, Wak. Nah, setelah menyelesaikan panggilan ini, Jonel diduga bersantai sejenak dia Wak di ruang tamu di sisi sofa samping pohon Natal keluarganya tuh, dengan kehangatan pemanas ruangan. Dengan Natal yang tinggal beberapa hari lagi, sepertinya pada saat itu Jonel yang memang sudah kelelahan kemungkinan sedang meringkuk atau bersantai di sofa dengan selendangnya yang menutupi bahunya. Pokoknya betul kayak orang yang mau menyambut musim liburan lah gitu, Wak, gimana PW-nya dia waktu itu. Tapi sayangnya ketenangan malam itu berumur pendek. Karena sekitar jam setengah 10 malam, hanya 1 jam setelah si Jonel ini balik ke rumah, Wak, Jim bapaknya baru nyampe nih di rumah. Baru balik, habis nonton basket kan sama Jennifer. Dan setelah masuk rumah dia tengok rumah dalam keadaan kosong. Nah, waktu itu dia mikir, oh si Jonel belum balik nih, masih sama kawan-kawannya mungkin. Walaupun memang mereka sudah sepakat untuk balik cepat langsung istirahat gitu kan. Oh tapi ini mungkin dia lagi keasikan main sama kawan-kawannya. Dah tuh, Jim pun memasukilah ruang tamu. Nah, di ruang tamu itu Jim memperhatikan ada 3 hal yang agak janggal ini. Agak janggal. Yang kayak janggal ini. Pertama, pemanas menyala tanpa ada seorang pun di sana yang bisa menerima kehangatannya. Kedua, ada selendang favoritnya si Jonel, Wak, tergeletak gitu ya di bagian belakang sofa. Seolah-olah Jonel baru ngelepasin main dilempar aja lah gitu. Dan yang terakhir, sepasang sepatu Jonel berada di tempat biasanya yang ada di sofa, dan terlihat seolah-olah sepatu itu tuh kayak abis ditendang gitu aja loh begitu dia duduk gitu loh. Kayak orang duduk tak gitu lemparin sepatu. Kayak itu yang dia tengok. Nah, satu-satunya hal yang hilang dari pemandangan indah di ruang tamu itu adalah siapa? Si Jonelnya. Loh, ini ada selendang, ada sepatunya, anak aku mana? Jim mencoba untuk tetap tenang waktu itu, Pak. Pak, Wak. Dengan cepat dia langsung cari putri bungsunya dalam rumah itu. Jonel, Jon. Gak ada jawaban. Nah, ketika dia tidak menemukan tanda-tanda Jonel lainnya, Wak, Jim mendengar nih ada pintu depan terbuka. Turun dia dari atas, mau ngecek tuh jangan-jangan Jonel ini. Waktu nyampe dia di kaki tangga, dia menghela napas. Pada saat dia natap mata Jennifer rupanya. Jennifer yang baru masuk rumah. Pada saat itu Jennifer belum ngeh nih kalau bapak lagi panik. Sampai akhirnya setelah Jim mengatakan bahwa aku nggak lihat Jonel, tapi barang-barang adikmu ada di sini. Dari situlah Jennifer baru mikir, oh
ada sesuatu yang nggak beres nih Pak terjadi sama Jonel Pak. Langsunglah di situ Jim sama Jennifer menelpon polisi dan melaporkan bahwa putrinya sudah hilang. Polisi Greeley pun langsunglah sampai di kediaman Matthews dalam waktu 15 menit dari panggilan telepon awalnya si Jim tadi Wak. Nah pada saat polisi berjalan di sekitar bagian dalam dan luar rumah Wak, mereka terheran karena mereka hampir tidak menemukan bukti adanya perlawanan, adanya tanda-tanda masuk secara paksa, nggak ada. Pada awalnya pihak kepolisian percaya bahwa oh mungkin Pak Jonel ini pergi atas kemauan dia sendiri. Dia kan kabur tanpa menggunakan sepatu sama jaket dia kan pada malam yang lagi bersalju itu. Dan Jim pun meyakinkan kepada polisi, putri saya nggak akan mungkin Pak pergi terlalu jauh dengan bertelanjang kaki. Salju loh ini Pak. Nggak mungkin dia bisa, apalagi dia lagi flu. Dan kemudian Wak, setelah melihat lebih dekat di sekitar bagian luar rumah, polisi menemukan ada sesuatu yang aneh. Ada jejak kaki di salju di sekitar jendela ruang tamunya si Jonel. Yang jelas itu bukan jejak kakinya si Jonel, karena jejak kakinya itu terlalu besar untuk ukuran kaki gadis tuh loh Wak. Dan jejak kaki itu menunjukkan kalau sepertinya ada seseorang yang sudah mengawasi si Jonel dari luar rumah. Tapi Wak, terlepas dari itu semua, polisi melanjutkan teori awal mereka yang mengatakan bahwa si Jonel ini berpotensi melarikan diri. Nah, pihak kepolisian yang terlibat dalam kasus ini akhirnya merilis ringkasan kepergiannya si Jonel. Bahwa pada malam 20 Desember 1984, Jonel Matthews yang berusia 12 tahun diantarkan ke rumah orang tuanya oleh keluarga temannya sekitar jam setengah 9 malam. Terus ketika orang tuanya kembali ke rumah malam itu, mereka menemukan bahwa Jonel hilang. Jonel terakhir terlihat mengenakan blus warna merah, rompi sweater abu-abu tua, rok abu-abu, jaket biru muda, dan sendal rumah. Dan Jim sekali lagi mencoba meyakinkan polisi bahwa, Pak, anak saya tuh nggak mungkin melarikan diri Pak. Ada terlalu banyak hal menyenangkan yang terjadi pada dirinya. Dia punya pacar, pacarnya aja kemarin baru nginap di rumah saya. Berarti kan ibaratnya dekat sama keluarga si Matthews kan. Karena biasanya Wak di sana anak cewek kalau kabur tuh untuk pergi ke pacarnya. Orang pacarnya kami bebe aja kok. Dan selain itu Pak, dia ini juga akan nampil nanti di acara Natal di gereja kami. Dan dia sangat menanti-nanti acara itu. Ngapain dia kabur? Tapi Wak, walaupun begitu, polisi tetap melanjutkan penyelidikan hilangnya Jonel dari sudut pandang pelarian, bukan penculikan, pelarian. Pada saat itu mereka balik lagi ke rumahnya si Jonel, mereka periksa lagi rumah Jonel, mereka pergi ke kamar tidurnya si Jonel dengan harapan bisa menemukan bukti rencana Jonel untuk kabur dari rumah itu supaya bisa meyakinkan Jim sama Gloria. Tapi polisi tidak menemukan apa-apa Wak. Nah teori pelarian para penyelidik ini pun selanjutnya dibantah kembali ketika Jonel masih belum muncul kembali ke rumah pada hari-hari berikutnya setelah dia menghilang. Karena Wak, dalam kebanyakan kasus pelarian anak, apalagi anak gadis nih ya, biasanya mereka kan selalu kembali lagi ke rumah dalam beberapa hari setelah mereka kabur. Entah mungkin kelaparan, entah mungkin karena nggak ada duit, entah mungkin diusir sama kawannya, entah mungkin apa, baru sadar, baru abis itu pasti balik lagi. Ini Jonel enggak. Nah ketika polisi mengalihkan fokus mereka ini untuk memeriksa kemungkinan bahwa Jonel ini benar-benar diculik dari rumahnya, hanya ada satu orang Wak yang benar-benar menarik perhatian mereka untuk dimintai keterangannya. Siapa? Tebak siapa? Ibu kandung Jonel, Terry Vieira Martinez. Ya, cek nih si Terry. Karena kan bukan hal yang aneh lagi bagi orang tua kandung yang didatangi anak mereka yang memang sudah diadopsi lama ya kan. Jadi selama berminggu-minggu Wak, polisi ini pun memantaulah pergerakannya si Terry dengan harapan bisa menemukan indikasi bahwa dia ini terlibat dengan hilangnya si Jonel. Walaupun memang asumsi awal polisi tentang keterlibatannya si Terry ini sangat jauh dan tidak berdasar, maksudnya kayak nggak mungkin lah gitu. Polisi sempat menduga kayak gitu, tapi tetap diselidiki sama dia. Setelah diselidiki nggak ada dicurigai, akhirnya dipanggil lah kantor polisi untuk dimintai keterangan. Nah pada saat ini Wak, betul aja memang Terry mengatakan, saya baru tahu sekarang inilah kalau putri kandung saya hilang Pak. Kamu gak ada hubungan apa-apa sama Jonel? Gak ada Pak, saya udah gak pernah lagi melakukan kontak sama Jonel, kata mamanya. Dah, dicek semua, diperiksa, dan dari hasil pemeriksaan pun terbukti bahwa Terry tidak terlibat dalam hilangnya Jonel Wak. Terus siapa ini ya? Kemana si Jonel ini ya? Akhirnya polisi pun kembali lagi menyelidiki petunjuk potensial lainnya Wak. Mereka mewawancarai teman, keluarga, tetangga, guru, pokoknya siapa aja lah yang pernah berada di dekat kediaman rumahnya si Matthews ini. Tapi sayangnya semua petunjuk dari mereka menemui jalan buntu Wak. Ditambah lagi kasus Jonel bukanlah satu-satunya yang harus mereka pikirkan waktu itu. Karena selama tahun 70-an sampai 80-an di sana Wak, lebih dari 1 juta anak hilang di Amerika setiap tahunnya. Bayangkan, banyak kali kasus hilang anak di sana ya, serem kali. Dan 1 bulan setelah Jonel ini hilang, sebuah stasiun berita melaporkan bahwa akan diadakan doa 24 jam untuk kepulangan Jonel dengan selamat yang dilakukan di gereja Greeley Wak, tempatnya keluarga Matthews ini memang sering pergi. Jim Matthews juga sempat mengatakan dia dan keluarganya akan terus berharap Jonel ini masih hidup dan suatu hari akan ditemukan. Bahkan di Wak, kasus kehilangannya Jonel ini sampai-sampai menarik perhatian Presiden Amerika waktu itu, yaitu Ronald Reagan. Berbulan-bulan berlalu sejak si Jonel ini menghilang Wak. Pada bulan Maret 1985
Presiden Ronald Reagan pun memutuskan sudah waktunya untuk berbicara mengenai penghilangan anak yang meningkat di seluruh negeri. Nah, memahami pentingnya media, Presiden Reagan pun memohon kepada wartawan di seluruh negeri itu untuk bisa membantu penyelidikan dalam menemukan anak-anak yang hilang dan membawa mereka pulang dengan selamat. Dan selama pidatonya ini, Presiden Reagan pun menyebut nama Jonelle Matthews. Nah, terlepas dari upaya presiden dan media, kasus Jonelle berubah menjadi cold case atau kasus yang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipecahkan lagi tuh. Sampai pada suatu ketika, ada bukti potensial yang ditemukan pada bulan Mei tahun 1985 ketika ditemukan ada kulit kepala seseorang di tanah pertanian di Weld County, Dan setelah diselidiki lebih lanjut, kulit dan rambut yang menempel di kulit kepala itu tidak cocok dengan yang dimiliki Jonelle. Dan setelah memastikan bahwa memang jenazah itu bukanlah milik putrinya, Gloria ibunya menyatakan, saya tidak benar-benar siap secara emosional untuk bisa melihat kulit kepala, tapi mau nggak mau tetap harus saya cek ya kan, untuk bisa memastikan. Dan saya sangat lega ketika saya mengetahui bahwa itu bukan Jonelle. Tapi terlepas dari kelegaan awal Matthews, sudah jelas bahwa penyelidikan lagi-lagi terhenti tanpa petunjuk lagi. Dan akan tetap seperti itu untuk waktu yang sangat lama. Karena nggak ada lagi petunjuk lainnya. Sampai akhirnya 10 tahun pun berlalu, tanpa petunjuk. Tidak ada indikasi bahwa si Jonelle ini masih hidup. Dan tidak ada juga harapan untuk menemukannya dalam waktu dekat. Hampir 1 dekade setelah Jonelle ini pertama kali hilang, Jim dan Gloria akhirnya menyatakan putri mereka meninggal dunia secara resmi. Meskipun mereka sudah menyatakan putri mereka ini meninggal, Jim dan Gloria pun sangat menginginkan penutupan kasus anaknya ini dengan fakta yang tepat. Anaknya ini masih hidup apa udah meninggal gitu. Karena mereka hanya ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada gadis kecil mereka yang baik ini, cerdas, senyumnya selalu menerangi setiap ruangan yang dia masuki gitu. Tapi sayangnya pada saat itu tampaknya Matthews tidak akan pernah mendapatkan jawaban atas pertanyaan memilukan yang telah mereka pegang sejak 1984. Tinggal di Greeley pada saat itu terbukti terlalu menyakitkan bagi keluarga Matthews selama bertahun-tahun. Akhirnya Jim dan Gloria pun pensiun. Mereka pindah ke Costa Rica dan Jennifer, kakaknya Jonelle, pun pindah ke Washington. Udah nggak mau lagi tinggal di sana. Terus kemana Jonelle ini, Nat? Kemana dia? Nih, Sampai akhirnya di bulan Juli tahun 2019, hampir 35 tahun setelah Jonelle ini menghilang tanpa jejak, adalah ini pekerja konstruksi yang sedang menyiapkan tanah di daerah pedesaan Greeley untuk penggalian pipa minyak dan gas. Pada saat sedang menggali, mereka menemukan ada sesuatu yang aneh nih. Tim pekerja konstruksi yang sedang bekerja sekitar jam 4.50 sore, hanya 15 mil sebelah tenggara dari rumahnya Jonelle. Cara mengejutkan, mereka menemukan satu set sisa-sisa tubuh manusia. Jadi nggak terpisah-pisah. Satu set bilangnya ya. Satu badan. Mereka pun langsung menghubungi polisi setempat. Polisi datang, langsung dilakukan olah TKP. Dan setelah penyelidikan lebih lanjut dan tes DNA, sisa-sisa yang terkubur di dalam tanah itu adalah Jonelle Matthews, gadis yang selama ini mereka cari. Penemuan jenazah Jonelle ini tidak hanya memungkinkan keluarga Matthews menerima kenyataan akibat dari hilangnya putri mereka, tetapi juga membuat penyelidik harus menentukan penyebab kematian Jonelle pasti ya kan. Soalnya terlepas dari kenyataan bahwa memang tubuhnya si Jonelle ini jelas sudah membusuk dalam 30 tahun sejak dikubur ya kan, rupanya ada lubang peluru yang sangat jelas di sisa tengkoraknya. Dan ketika penyelidikan akhirnya dimulai kembali, orang tua Jonelle pun balik lagi ke Greeley untuk bisa menempatkan putri kesayangan mereka ini untuk beristirahat di kampung halaman mereka. Dan terlepas dari penemuan ini, itu pun tidak memberikan mereka jawaban apapun tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Jonelle hanya beberapa hari sebelum Natal tahun 1984 itu. Makanya PR polisi, oke, ini udah ditemukan, penyebabnya apa? Itu yang mereka minta. Nah, 35 tahun. Ibaratnya 35 tahun mungkin udah bisa mengikhlaskan. Pada saat ditemukan kayak dikorek lagi nggak sih luka lama mereka ya kan? Aduh ya Allah. Nah, jadi siapa di pembunuh ya? Siapa pembunuhnya, Nat? Ada yang bisa nebak nggak dari tadi? Aku rasa salah semua tebakan Glenn. Serius aja. Tunggu lu aus. Siapa kawan? Aduh nggak bisa berhenti. Udah siap? Betul, aku rasa pasti salah tebakan Glenn. Salah. Jadi pembunuhnya adalah
Pada tanggal 13 September tahun 2019, Departemen Kepolisian Greeley akhirnya mengumumkan tersangka utama dalam kasus hilangnya nyawa Jonel. Ya sebenarnya memang dari lama kepolisian udah curiga dan diam-diam mereka ini juga udah perhatikan si tersangka ini sepanjang waktu setelah hilangnya si Jonel. Siapa mereka? Dia adalah Steve Pankey, seorang mantan kandidat gubernur Idaho pada tahun 2014 dan 2018, dan bahkan sebelumnya dia juga sempat mencalonkan diri sebagai wakil gubernur pada tahun 2010. Nah, menurut dakwaan penyelidik mengklaim Steve ini menculik Jonel dari rumahnya Jonel sekitar jam 8.30 sampai 9.30 malam. Sampai akhirnya pas satu waktu selama penculikan dia baru menembakkan kepala Jonel dan menguburkannya di posisi atau di tempat Jonel itu ditemukan. Kok bisa calon gubernur melakukan ini? Dan ternyata kecurigaan ini merebak semenjak si Steve Pankey ini tiba-tiba berubah menjadi orang yang tertarik dengan kasusnya Jonel ini waktu itu. Meskipun hubungan antara Jonel dan Steve ini belum secara eksplisit dinyatakan oleh tim kepolisian, tapi dari fakta kejadian yang bisa menghubungkan keterlibatannya Steve dengan tewasnya si Jonel adalah, nih ya, pertama, Steve Pankey ini tinggal hanya 2 mil jauhnya dari rumah Matthews pada saat penculikan itu terjadi. Dan selain itu Steve ini dulunya merupakan seorang pendeta muda di gereja yang sama yang sering dihadiri oleh keluarga Matthews. Otomatis dia mengenali lah semua keluarganya Matthews kan, termasuk Jonel. Dan selain itu juga kecurigaan lainnya adalah si Steve ini selalu berusaha untuk berbicara dengan para penyelidik beberapa kali selama bertahun-tahun tentang kasusnya Jonel. Dia secara konsisten memasukkan namanya atau dirinya di dalam penyelidikan, dan dia pun mengklaim bahwa dia memiliki informasi tentang penculikan itu. Tapi pernyataan ini pun gak konsisten dan kadang juga sering bertentangan gitu. Nah, hal ini dianggap sepertinya dia ini ingin mengarahkan polisi ke hal-hal lain supaya tidak mencurigai dirinya gitu. Dan bahkan pada satu titik Steve ini sempat menuntut kekebalan hukum terhadap dirinya sebagai imbalannya atas informasi yang sudah diberikan kepada polisi waktu itu. Dan selain itu sejarah komputer Steve ini menunjukkan dia sudah melakukan beberapa pencarian tentang Jonel Matthews selama bertahun-tahun dan berusaha untuk menghapus informasi itu pada tahun 2019 ketika dia tahu para penyelidik sudah memusatkan perhatian pada dia sebagai tersangka utama mereka. Dan selain itu juga dia mengaku pada hari kejadian hilangnya si Jonel ini, dia bilang dia lagi ada di rumah bersama istrinya karena lagi bersiap-siap mau packing, Pak. Kami mau liburan Natal ke California yang memang sudah saya rencanakan dari lama, Pak. Dan Steve juga sempat mengatakan kalau dia melakukan perjalanan keluarga itu tanggal 21 Desember dong. Dan saya juga nggak pernah, Pak, dengar tentang hilangnya Jonel. Waktu saya balik tanggal 26 Desember lah, Pak, baru saya tahu oh Jonel hilang gitu. Nah, alibi yang dia berikan ini kemudian dibongkar oleh istrinya namanya Angela. Karena Angela ini mengatakan perjalanan keluarga kami itu, Pak, cuma berlangsung 2 hari aja kok. Dan kami berangkatnya setelah hilangnya Jonel pada tanggal 22 bukan 21, Pak. Dia tahu kok kalau pada tanggal 20 itu Jonel hilang, tahu, Pak. Dia awalnya dia bilang dia nggak tahu, baru tahu tanggal 26 Desember kan enggak. Dan selain itu juga keluarga mereka ini kan punya 2 anjing. Entah kenapa, Pak, pada saat itu Steve tiba-tiba membuang aja anjing-anjing itu sebelum kami melakukan perjalanan. Nggak jelas, Pak, kenapa sebabnya, kata Angela. Dan selama perjalanan itu, Pak, Steve ini nggak biasa-biasanya dia selalu mendengarkan radio mencari laporan tentang hilangnya si Jonel. Pun waktu kami udah nyampe di rumah, Pak, di Greeley, udah balik dari liburan, Steve ini tetap saja minta saya untuk membacakan berita tentang Jonel dari koran, dari mana-mana gitu. Lebih memusatkan perhatiannya kepada kasus hilangnya si Jonel. Kalian dekat kali, Bu, sama keluarganya si Matthews? Mungkin gara-gara kalian dekat nggak makanya si Steve kayak gitu? Enggak, Pak, biasa aja. Kami cuma kenal keluarga Matthews di gereja. Abis itu nggak ada kedekatan antara Steve sama si Matthews apalagi Jonel. Dan selain itu juga pada minggu yang sama setelah hilangnya Jonel, mobil yang ada di dalam garasi mereka, garasi si Steve dan Angela ini tiba-tiba secara misterius hangus terbakar. Steve nengok itu harusnya kaget, aduh mobil aku terbakar, macam mana nih sayang? Enggak peduli dia. Oh ya udah kebakar, oh ya sudahlah, memang nasib bukan rezeki kita, mungkin itu, kata dia. Dan dia pun nggak peduli apa penyebab kebakaran itu, entah apa, pokoknya nggak peduli, pokoknya udah terbakar ya sudah gitu. Nah, dari situ polisi menyimpulkan kemungkinan ada bekas DNA Jonel di mobil itu yang memang sengaja dihilangkan oleh Steve. Dan ditambah lagi pernah suatu waktu ketika anak laki-lakinya Steve ini meninggal dunia karena dibunuh, ini dapat pelakunya bukan dia yang bunuh, Angela mendengar Steve ini kayak sempat ngedumel gitu, atau kayak nggak sengaja ngomong gitu. Dia bilang apa? Saya harap Tuhan tidak mengizinkan ini terjadi kepada kami karena Jonel Matthews. Tuh kan? Dan juga hanya beberapa bulan setelah hilangnya Jonel, Steve dan Angela ini sempat menghadiri kebaktian gereja ya kan. Nah, pendeta waktu itu sempat mengatakan kepada jemaat bahwa Jonel akan ditemukan dan kembali ke rumah dengan selamat, kayak gitulah kan. Dan kalian tahu reaksinya si Steve pada saat pendeta tersebut mengatakan hal itu apa? Dia menggumam. Dia bilang,
nabi palsu. Kata dia gitu. Dan di waktu yang sama tiba-tiba dia tuh jadi kayak gelisah gitu loh, Wak. Sampai-sampai harus dikawal untuk keluar dari gereja sama orang-orang di situ. Nah, karena statusnya merupakan mantan kandidat gubernur Idaho, inilah yang membuat perhatian langsung tertuju ke Stephen lah ya kan. Banyak tuh stasiun-stasiun TV dan media pun mulai mewawancarai dirinya. Dan setiap kali diwawancarai, Wak, Steve ini tiba-tiba mengeluarkan statement yang begitu mengagetkan. Dia berkata bahwa saya adalah seorang gay. Nah, dari pernyataan dia ini, Wak, jadi banyak nih netizen yang mulai berkomentar lah pasti ya kan. Dan para pengamat pun turut juga memperhatikannya. Nah, dari kesimpulan mereka, Wak, mereka percaya bahwa Steve ini selama wawancara atau kemunculan dirinya terkait Jonel di publik merebak, Steve ini tampaknya sering menyebutkan latar belakang homoseksualnya, mohon maaf. Yang dibahas tuh soal homoseksualnya, bukan soal si Jonelnya, soal keterkaitan dia sama Jonel enggak. Hal ini, Wak, dilakukan sama si Steve diduga sebagai cara untuk bisa mengalihkan isu atau meyakinkan publik bahwa saya ini nggak tertarik sama gadis-gadis muda kayak Jonel loh. Saya ini gay gitu. Dan selain itu juga nih, Wak, ya, setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam dari kepolisian, ditemukan informasi bahwa di tahun-tahun menjelang hilangnya Jonel, Wak, yaitu di tahun 1984, Steve Pengki ini sebenarnya adalah individu yang memiliki sedikit ketidakstabilan emosi. Dia frustasi juga dan selalu merasa tertekan. Ada banyak laporan tentang Steve yang mengalami masalah finansial. Ada juga laporan dari seorang pemilik taman trailer, Wak, yang mengajukan tuntutan terhadap Steve pada tahun 1976 atas pelecehan dan ancaman pembunuhan. Dan juga ternyata pada tahun 1977 ada seorang wanita yang dia kenal dari gereja menuduhnya sudah ini katanya gay. Udahnya kok masalahmu ada pelecehan dan laporan pemerkaos juga, nggak mungkin gitu loh. Dan selain itu juga, Wak, Steve memiliki beberapa riwayat perselisihan atau pertengkaran dengan orang-orang yang berwenang. Steve menuduh mereka sudah bersekongkol. Steve menuduh mereka sudah bersekongkol untuk melawannya atau secara aktif mencoba menyabotnya. Pokok banyak lah, Wak, yang ngelaporin dia dari tahun 70 sampai 80-an itu. Nah, tapi, Wak, biografinya si Steve ini mulai berubah bentuk nih pada tahun-tahun setelah kematiannya si Jonel, di mana pada tahun 1991 Steve ini pindah ke Idaho dan mengikuti jejak saudara-saudara laki-lakinya dalam keluarganya yang memang kebanyakan pejabat. Nah, dari sinilah, Wak, Steve merasa terdorong untuk mengejar kekuasaan dan wewenang sendiri gitu. Makanya lah dia itu mencalonkan diri sebagai gubernur Idaho. Tapi, Wak, sebenarnya cuma sampai sini aja lah batas aku bisa menemukan informasi soal Steve Pengki. Kalau kita coba telah kehidupannya selama beberapa dekade setelah hilangnya si Jonel ya. Karena memang kan ditemukannya mayat Jonel ini baru 2019 kemarin kan. Saat ini masih dalam proses penyelidikan. Jadi kepolisian saat ini, apalagi kita nih, sama-sama nggak tahu apa yang ada di dalam pikirannya si Steve ketika melihat Jonel atau anak-anak gadis lainnya yang sedang berjalan pulang dari sekolah pada awal tahun 1980-an itu. Apakah dia iri pada kepolosan atau kebebasannya anak-anak itu, atau dia memproyeksikan semua kebencian dirinya kepada anak-anak ini? Kita juga belum tahu apa niat tepatnya untuk si Jonel. Apakah memang Steve ini sudah lama berniat untuk membunuh si Jonel? Wallahu alam, Wak. Yang jelas saat ini, Wak, sejak 13 Oktober 2020 Steve Pengki didakwa atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan penculikan dalam penghilangan nyawanya Jonel. Dan pada November 2020 Steve Pengki yang berusia 69 tahun ditahan tanpa jaminan di penjara county di Idaho, menunggu ekstradisi akhirnya ke Colorado untuk diadili, Wak. Sekarang memang kita belum tahu apa yang terjadi sebenarnya pada malam musim dingin itu ya kan. Tapi mungkin suatu hari kita sama-sama segera tahu, Wak. Yang jelas saat ini hanya Steve Pengki lah satu-satunya tersangka yang sudah ditahan atas kasus hilangnya nyawa Jonel. Coba dari dulu kepolisian itu ngecek si Steve lagi ya, padahal dari lama loh mereka mencurigainya. Tunggu 35 tahun dulu baru dia ditangkap. Tapi gimana menurut kalian, Wak? Kira-kira apa nih alasan si Steve sampai tega menghabiskan nyawa Jonel? Kalian ingat-ingat lagi, Wak, masa lalu dia yang banyak mendapatkan laporan pelecehan nih. Ya, salah semua tebakan kalian kan? Siapa mudonya? Iya, sama. Aku pun gak nyangka pertama kali nengok kasus ini loh. Tapi yang jelas tulis aja lah semua pendapat kalian soal kasus ini di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak ya sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.